teman-teman juga harus belajar money management dan psikologi trading. Kenapa? Karena dua itu akan percuma kalau teman-teman tidak punya money management dan psikologi trading yang baik. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Wahyu Saputra sebagai research analis di PT Pelatihan Profit Internasional. Hari ini kita punya topik money management and psikologi trading. Kenapa ini penting teman-teman? Jadi setelah teman-teman belajar sama saya analisa teknikal, analisa fundamental, teman-teman juga harus belajar money management dan psikologi trading. Kenapa? Karena dua itu akan percuma kalau teman-teman tidak punya money management dan psikologi trading yang baik. Sederhananya, money management membantu trader untuk pertama adalah meminimalkan kerugian. Tujuan utama dari money management adalah untuk melindungi modal. Yang kedua, mengoptimalkan keuntungan. Dengan pengolahan risiko yang baik, keuntungan yang dihasilkan dari trading yang sukses dapat dimaksimalkan. Selanjutnya ada mencapai konsistensi. Nah, ini titik puncak teman-teman, karena setiap trader ingin sekali konsisten ya, karena tanpa konsistensi saya yakin tidak akan berhasil. Selanjutnya ada prinsip money management teman-teman. Yang pertama, menentukan ukuran posisi atau position sizing ya. Ukuran posisi ini adalah jumlah uang yang diinvestasikan atau yang ditradingkan dalam setiap transaksi. Prinsip ini bertujuan menghindari resiko berlebihan pada satu trade saja. Beberapa teknik yang dapat digunakan adalah aturan 2% atau risiko pada setiap trade tidak boleh lebih dari 2% dari total modal. Misalnya kita deposit 100 juta, maka resiko per transaksi maksimal adalah 2 juta. Selanjutnya ada ukuran posisi berbasis volatilitas. Menentukan ukuran posisi berdasarkan volatilitas aset, sehingga jika pair tersebut sangat volatile seperti XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USD-JPY, itu kan pair-pair yang volatile ketika jam sesi New York ya teman-teman, ukuran posisi harus lebih kecil. Jadi di sesi-sesi Asia, di sesi London kita entry, kita punya lot itu besar tidak apa-apa, tapi ketika sesi-sesi yang volatilenya sangat besar, kita boleh memperkecil jumlah lot kita. Selanjutnya adalah menentukan stop loss. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi setiap trade itu kita harus tentukan stop loss. Buat apa? Supaya mengamankan modal. Kalau analisa teknikal kita salah, kalau mapping kita salah, kalau analisa fundamental kita salah. Jadi di stop lossnya ada fix stop loss, jadi level harga tetap yang ditentukan saat membuka posisi itu langsung ditentukan. Selanjutnya ada trailing stop loss, jadi stop loss yang bergerak sesuai dengan pergerakan harga atau TS ya, berguna untuk mengamankan profit saat harga naik atau lanjut turun. Jadi ketika teman-teman sudah floating 100 dolar, teman-teman boleh pasang TS misalnya di 20 dolar ataupun pasang TS di setengahnya 50 dolar. Jadi ketika harganya turun kembali ke 50 dolar, teman-teman tetap profit. Seperti itu. Nah, itu fungsinya TS. Ada risk reward ratio teman-teman. Konsep ini mengacu pada perbandingan antara potensi keuntungan dengan risiko yang diambil pada satu trade. Idealnya trader harus menargetkan rasio risk atau rewardnya minimal 1:2. Artinya untuk setiap Rp1 yang Anda risiko, Anda harus menargetkan setidaknya Rp2 keuntungan. Selanjutnya ada strategi money management yang efektif. Ada piramid trading strategi. Strategi ini melibatkan penambahan posisi secara bertahap saat bergerak sesuai arah prediksi. Sebagai contoh, Anda dapat membuka posisi kecil terlebih dahulu dan kemudian menambah posisi seiring dengan konfirmasi pergerakan tren yang diinginkan. Ini meminimalkan resiko kerugian besar jika prediksi awal Anda salah. Break even strategi. Strategi ini fokus pada menggerakkan stop loss ke level break even atau level impasse setelah harga bergerak cukup jauh ke arah yang menguntungkan. Ini melindungi modal dari potensi kerugian jika harga tiba-tiba berbalik arah. Ini seperti TS itu teman-teman. Kesalahan umum nih teman-teman dalam money management. Yang pertama adalah tidak menentukan stop loss. Itu udah fatal banget menurut saya. Kenapa? Karena stop loss ini kan mengamankan modal ya teman-teman. Selanjutnya ada over trading. Jadi teman-teman sudah punya resiko 2%.
teman-teman sudah taking profit, misalnya taking profit minimal resiko 2%, berarti taking profitnya adalah 4%, 2 kali lipatnya. Nah, ketika sudah tercapai ya, teman-teman sudah stop hari itu juga, besok lagi. Tapi kalau teman-teman sudah 4%, lanjut trading lagi, yang ujung-ujungnya jadi minus 2%, kan itu bikin kita kecewa, atau over trading ini tidak bagus ya teman-teman. Selanjutnya, tidak menghitung resiko secara konsisten. Jadi awal-awal doang nih pasang stop loss, besok-besoknya ngerasa sudah hebat, ngerasa sudah bisa menanggung semua resiko, akhirnya tidak pasang stop loss. Nah, itu bahaya teman-teman. Jadi mengabaikan ukuran posisi dan risk reward ratio dapat berdampak buruk pada konsistensi hasil trading. Jadi kan trading itu bentuknya probabilitas teman-teman, jadi selalu ditetapkan risk reward rasionya. Jangan sampai kita mau nge-sell ataupun kita mau nge-buy ternyata probabilitasnya lebih kecil sebaliknya, atau lebih kecil SL-nya dibanding TP-nya. Itu jangan ya. Selanjutnya kita masuk ke topik psikologi trading. Psikologi trading adalah salah satu aspek yang paling penting namun seringkali diabaikan dalam dunia trading. Nah, psikologi trading ini apa aja? Yang pertama adalah menghindari keputusan emosional. Nah, ini keputusan yang diambil berdasarkan emosi seringkali berujung pada kerugian. Jadi ketika teman-teman sudah trading, teman-teman open posisi, lalu teman-teman rugi 2% nih. Rugi 2% hari itu. Nah, itu teman-teman kalau bisa stop atau pikirkan ulang atau mapping ulang dengan baik, baru ambil posisi. Jangan sampai ketika teman-teman ngambil keputusan itu udah 2%, diambil lagi, entry lagi, rugi lagi 2%, entry lagi, yang ujung-ujungnya semua keputusan teman-teman hari itu menggunakan emosional yang bisa dibilang teman-teman ingin balas dendam ke market, seperti itu. Selanjutnya adalah meningkatkan konsistensi teman-teman. Trader yang stabil secara emosional cenderung lebih konsisten dan membuat keputusan yang rasional. Saya sangat yakin bahwasanya trader di luar sana yang sudah profesional, yang sudah konsisten, yang sudah menikmati hasil, saya yakin adalah kuncinya adalah konsistensi ya teman-teman. Selanjutnya ada mengelola risiko dengan baik. Jadi psikologi yang baik membantu trader untuk tetap disiplin dalam menerapkan manajemen risiko seperti stop loss dan position sizing. Jadi jenis emosi yang mempengaruhi trading. Yang pertama adalah fear atau ketakutan ya teman-teman, atau kita sering sebut adalah FOMO, jadi fear of missing out, jadi takut ketinggalan. Habis itu ada takut kehilangan modal. Nah, ketika teman-teman sudah memutuskan untuk deposit atau sudah memutuskan investasi, nah teman-teman tidak boleh ketakutan untuk kehilangan modal. Kenapa? Karena trading itu nggak selamanya profit, pasti adanya juga loss. Jadi kalau teman-teman ngerasa ketika teman-teman deposit, habis itu open posisi, di posisi pertama udah hilang modal, misalnya hilang modal sekian persen, atau teman-teman punya trading plan hilang modal 2%, terus teman-teman besoknya udah nggak mau trading lagi, ya buat apa gitu loh. Jadi teman-teman kalau udah punya trading plan ya diikutin trading plan ya, jangan sampai ketika kehilangan modal sekali, 2 kali teman-teman nyerah, padahal masih banyak hari untuk mendapatkan kesempatan yang lain. Selanjutnya adalah greed atau keserakahan. Nah, ini keserakahan ini apa? Over trading, mengabaikan rencana trading. Nah, kita sudah punya trading plan tapi diabaikan. Kita sudah taking profit, sudah sesuai target hari itu, kita tetap trading lagi, yang ujung-ujungnya kita jadi rugi atau ujungnya jadi impas. Emosi-emosi yang akhirnya mengumpul karena impas, karena ujung-ujungnya rugi, itu yang membuat teman-teman jadi takut, atau teman-teman ngerasa ini kayaknya instrumen ini tidak bagus deh, instrumen ini kayaknya tidak bisa menghasilkan deh. Nah, itu yang akan mempengaruhi emosi teman-teman. Jadi ketika trading, teman-teman akan diselimuti oleh emosional seperti itu. Selanjutnya adalah harapan. Nah, harapan ini seringkali mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak rasional. Misalnya menahan nih harga yang terus mengalami penurunan harga dengan harapan bahwa harga akan segera berbalik arah. Ini kalau teman-teman nggak pakai stop loss, tidak pakai rencana trading, pasti muncul harapan. Harapannya harapan jelek teman-teman. Kalau harapan ketika teman-teman floating profit, harapannya dia bisa lebih naik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman sudah tahu floating minus, sudah sesuai dengan target SL-nya tapi tidak di SL, nah harapan-harapan itu yang akan menghancurkan teman-teman semua. Jadi harapan yang positif itu oke, tapi ketika harapan teman-teman berharap ini akan berbalik lagi, itu yang akan salah. Selanjutnya ada regret atau penyesalan. Jadi setelah teman-teman berharap dia akan balik lagi dan ternyata bikin teman-teman MC, nah itu akan muncul penyesalan. Ketika sudah MC, sudah hilang modal, teman-teman tidak akan masuk lagi ke dunia trading. Kalaupun teman-teman masuk, itu biasanya masuknya dengan emosional untuk membalikan
modal yang kemarin terambil seperti itu. Nah, itu nanti bentuknya teman-teman bukan lagi trading, tapi bentuknya adalah kita gambling teman-teman, dan itu tidak saya sarankan sekali karena trading ini kan penuh analisa teknikal, fundamental, money management, psikologi trading. Jadi banyak sekali cara-cara untuk konsisten, bukan bener-bener gambling. Kalau gambling kan kita hanya nebak A dan B, tapi kalau ini kan bener-bener kita analisa, kita mapping. Jadi tidak gambling teman-teman, tetap dipikirkan secara rasional untuk mengambil posisinya. Jadi jangan sampai endingnya adalah menyesal dan teman-teman masuk lagi ke dunia trading itu dengan penyesalan atau dengan emosi berlebihan untuk membalikkan modal. Selanjutnya, mengelola emosi dalam trading. Pertama, disiplin, patuhi rencana trading. Kalau punya trading plan, dipatuhi. Gunakan TP dan SL. Patuhi aja, kita punya target TP, kita punya target SL, patuhi saja. Selanjutnya adalah realistis dalam menghadapi kerugian. Jadi teman-teman, kerugian adalah bagian dari trading. Tidak ada trader manapun di dunia ini yang tidak pernah rugi. Pasti ada momen di mana dia rugi, tapi ruginya dia itu hanya sekian persen dari keuntungannya. Dan itu akan membuat dia semakin percaya diri. Artinya apa? Artinya saya tidak selamanya akan benar. Ada kalanya saya salah, tapi ketika saya salah, saya bisa menyetop kesalahan saya. Seperti itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ada kalanya rugi tapi ternyata profitnya masih jauh lebih banyak, ya teman-teman jangan menyesal, tapi teman-teman belajar dari situ, dicatat dengan jurnal trading supaya ketika ada momen salah kayak kemarin, teman-teman tidak mengambil posisi tersebut. Hindari over trading. Nah, ini paling penting, hindari over trading. Jadi sudah teman-teman, kalau sudah TP sudah, kalau sudah SL sudah, besok lagi. Karena dunia ini atau instrumen ini tidak kemana-mana teman-teman. Tiap hari ada, kecuali memang hari-hari besar memang libur, tapi besoknya kan ada gitu loh. Selama bumi ini masih berputar, selama ekonomi masih berputar, trading itu atau investment seperti forex, saham, dan kripto sekarang ya, itu tuh tetap ada gitu. Kecuali ada kiamat, iya itu tidak ada. Tapi kan kita tidak pernah tahu kan itu kapan, tapi selama bumi dan ekonomi berputar ya ini tetap ada. Jadi kalau hari ini kalah, besok bisa menang, besoknya lagi bisa menang, besoknya lagi bisa menang. Kenapa harus hari ini kalah terus hari ini kita harus kehilangan modal semuanya? Mending hari ini kalah, besok menang, besok kalah, besok menang, besok menang, besok menang, daripada kita saat itu juga kita pakai emosional, ujung-ujungnya kita kalah. Tetap netral dalam mengambil keputusan. Sangat penting tetap netral dalam mengambil keputusan. Lakukan analisis berdasarkan fakta dan data, bukan perasaan. Menentukan stop loss, ini sudah jelas, tadi saya sudah jelaskan. Strategi mengatasi stres dalam trading. Jadi yang pertama adalah istirahat teratur teman-teman. Jadi instrumen seperti saham itu kan marketnya jelas ya. Saham lokal Indonesia buka jam 9, tutup jam 4. Forex dan gold itu buka hampir 24 jam, cuma memang ada jeda waktu. Tapi kan ada kalanya kita tahu kita mau trading di sesi Asia kah, di sesi London kah, atau di sesi New York. Nah itu kan banyak waktu. Jadi kalau kita memutuskan untuk di sesi New York misalnya, ketika market itu volatilitasnya tinggi, misalnya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam, tapi kan sisa waktu yang lainnya kita bisa gunakan untuk yang lain. Jadi perlu istirahat, itu penting teman-teman. Selanjutnya menggunakan jurnal trading. Jadi mulai sekarang teman-teman mulai buat jurnal trading, catat setiap transaksi yang Anda lakukan, termasuk alasan Anda mengambil posisi tersebut, emosi yang Anda rasakan, dan hasilnya seperti apa. Ketika teman-teman sudah mencatat, oh saya pernah take profit ketika momen seperti ini, oh saya pernah SL ketika momen seperti ini, itu lama-lama dicatat, lama-lama diatur, lama-lama dibaca, itu teman-teman jadi paham dan akan sensitif akan hal itu. Jadi ketika teman-teman menemukan potensi, oh ini saya kemarin di candlestick impulsif seperti ini saya pernah taking profit nih, berarti saya harus open posisi nih di sini. Nah, oh ini kemarin saya ketika masang di resisten, tahunya dia lanjut naik bukannya turun, berarti saya ada yang salah di sini. Nanti teman-teman akan sensitif sendiri akan market. Selanjutnya atur waktu trading teman-teman. Jadi harus diatur teman-teman mau kapan nih tradingnya. Kalau saya sendiri misalnya di London dari jam 2 sampai jam 6 maghrib, sisanya saya pakai untuk kegiatan lain, itu nggak apa-apa. Jadi diatur saja, tidak harus setiap saat, setiap detik, setiap menit teman-teman melihat market, itu tidak baik. Kenapa? Karena akan mempengaruhi emosi teman-teman. Selanjutnya tetapkan batas kerugian atau loss limit. Ketika teman-teman punya 100 juta deposit, ternyata dalam sebulan jadi 50 juta. Nah itu teman-teman harus memutuskan, ini memang saya yang tidak bisa, atau saya yang kurang belajar, atau memang saya yang kalah dari market.
Kalau memang teman-teman kurang belajar ataupun tidak bisa, ya teman-teman stop saja gitu. Tentukan batas limit teman-teman, batas kerugian, jangan sampai 100 juta itu hilang semuanya dikarenakan teman-teman kurangnya belajar ataupun kurangnya pengetahuan tentang trading. Jadi kalau teman-teman sudah bekalnya cukup, ilmunya cukup, dan trading habis itu teman-teman masih loss juga, ya mungkin saya tidak tahu ya, mungkin memang teman-teman tidak ada takdir untuk menjadi trader. Tapi saya kira setiap orang yang belajar itu pasti akan bisa. Selanjutnya ada membangun mindset trader profesional. Yang pertama, fokus pada proses bukan hasil. Jadi yang saya bilang tadi, tidak selamanya akan profit, ada kalanya rugi, tapi ketika ruginya lebih kecil dibanding profitnya, itu akan membuat proses teman-teman berhasil. Selanjutnya, jangan bergantung pada keberuntungan. Nah ini, jangan bergantung pada keberuntungan. Saya open posisi pagi, harapannya naik nih, nanti siang saya jual. Ternyata pagi langsung turun, siangnya yang naik. Nah itu kan kita bergantung pada keberuntungan. Biasanya saya hari Sabtu, hari Rabu beruntung, saya tradingnya hari Rabu aja. Ternyata hari Rabu teman-teman lagi nggak beruntung. Jadi jangan bergantung pada keberuntungan. Tetap pakai mapping, tetap pakai analisa teknikal, analisa fundamental. Bahkan kalau saham itu ya kita harus lihat bandarnya siapa, terus habis itu yang punya perusahaannya siapa, perusahaannya harus keuangannya baik, seperti itu. Jadi perlu data dan fakta teman-teman. Tidak boleh bergantung pada keberuntungan. Mengambil tanggung jawab penuh. Jadi ketika teman-teman sudah menganalisis, strateginya udah diuji berkali-kali, manajemen resikonya sudah ketat, teman-teman open posisi dan loss, ya sudah, berarti teman-teman bertanggung jawab penuh atas kerugiannya, bukan malah menyesal, bukan malah kenapa ini, kenapa. Mungkin memang marketnya saja yang tidak sejalan dengan teman-teman, atau teman-teman kalah dengan market. Mending teman-teman kalah dengan market tapi teman-teman sudah mapping dengan baik, dibanding teman-teman asal open posisi, tidak mapping, tidak apa, tapi bener-bener kalah, sama market gitu. Jadi yang penting kita udah usaha dulu, urusan nanti harga bergerak kemana itu urusan belakangan. Yang penting mappingan kita, support and resistance, Fibonacci retracement, candlestick pattern itu sudah dilengkapi, sudah tervalidasi, tapi tetap aja teman-teman kalah, yaitu memang marketnya saja yang memang tidak baik untuk saat itu, seperti itu. Bukan berarti tidak baik untuk yang akan datang. Tetap teman-teman harus belajar, teman-teman harus melakukan analisa teknikal, fundamental, ataupun mencari fakta dan data yang lainnya. Poin penting teman-teman, jangan takut untuk masuk pasar. Pasar itu market ya, market forex, market saham, market kripto. Jangan menggandakan posisi atau margin angle. Ini saya sarankan juga memang jangan. Jadi kalau sudah open posisi 1 ya sudah, ataupun teman-teman sudah averaging 2 ya sudah gitu. Kalau tips saya seperti itu, membiarkan kerugian terus berjalan ini tidak boleh teman-teman. Jadi teman-teman harus patuhi trading plan. Selanjutnya jangan euforia setelah profit, jangan sombong teman-teman. Jadi ketika profit teman-teman share kemana-mana, cerita kemana-mana, itu ada kalanya orang iri, jadinya orang tidak ngasih energi positif ke kita, yang ujungnya kita jadi loss di kemudian hari. Sebenarnya itu impactnya adalah mungkin mereka yang tahu kita profit banyak, mereka iri, akhirnya mereka ngasih energi negatif ke tubuh kita gitu loh. Karena mereka iri, akhirnya ngasih energi negatif ke kita, kitanya jadi rugi di kemudian hari. Jadi banyak sekali cerita dari teman-teman saya, bahkan saya sendiri ketika euforia besoknya jadi loss. Mungkin karena itu ya, energi negatif yang kita serap dari orang-orang iri. Percaya diri dengan kemampuan analisa teknikal. Ini teman-teman, jadi teman-teman yang punya modal percaya diri, teman-teman harus belajar. Kenapa? Karena modal percaya diri ini sudah luar biasa, tapi ketika dibarengi dengan belajar, dengan pengetahuan analisa teknikal dan fundamental, teman-teman akan yakin atau akan memakai analisa teknikal dan fundamentalnya, karena teman-teman punya modal percaya diri. Tapi ketika teman-teman sudah rusak di awal, alias sudah coba-coba di awal, akhirnya rugi banyak, terus teman-teman baru belajar, tapi teman-teman sudah pernah merasakan kalah, pernah merasakan takut, itu kemampuan analisa teknikal dan fundamentalnya seringkali tidak terpakai karena kalah oleh takut, seperti itu. Jadi untuk yang baru mulai, saya sarankan percaya diri itu luar biasa sekali, modal yang utama. Selanjutnya adalah belajar. Jadi kalau percaya diri dan belajar digabungin, teman-teman akan memaksimalkan kemampuan trading teman-teman. Selanjutnya berpedoman dengan analisa fundamental, dengan memilih perusahaan dengan keuangan yang baik. Ini khusus saham ya teman-teman, khusus saham. Sama kalau cryptocurrency juga memang ada fundamentalnya. Tapi kalau forex kan kita tidak bisa lihat fundamentalnya satu satu mata uang, tapi biasanya ngelihat ekonomi dari suatu negara. Misalnya Amerika Serikat
Inggris ataupun Eropa. Jadi tetap fundamental itu penting, teman-teman harus belajar, jangan diabaikan. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, terima kasih.